Kasih aku bajunya. Aduh, ribet banget. Hilang. Itu berat banget. Kenapa kamu berat banget? Kamu babi. Aku nggak tahu cara nurunin berat badan. Kamu nggak punya malu apa? Minum air dulu. Dia malah mulai ngorok. Apa bedanya kamu sama cowok beneran? Sedikit. Maafin aku kalau kasar. Syukurlah kamu masuk ke hidupku. Kamu bikin hatiku jadi lembut. Semoga kamu gak mabuk. Biar aku tahu. Ludahin aja. Kasih aku. Zhao Zenan hahaha. Gimana kamu bisa sampai sini? Ini rumahku. Aku mimpiin rumahmu. Aneh banget. Halo Pak Zhao, Oh, ketua Zhao apa? Kamu salah nomor. bukan ini nomor ketua Zhao? Uhuh. Ini rumahnya. Mana bajuku? Aduh. Bangun. Bajunya udah dicuci dan digantung di luar. Selain itu, kamu ngapain pegang vas dinasti Ming? Ah, cantik banget.
Oh, hati-hati. Favorit bapakku ini harganya lebih dari 4 juta. 4 juta. Ah. Gimana rasanya? Uh. Mana kepalaku? Lebih dari 4 juta hahaha. Makan yuk. Makan. Aku nanya kamu uang. Cuma itu aja. Kemarin. Aku uang. Milikmu. Tidak tidur denganmu. Kamu melepas pakaianmu dan melemparkannya ke lantai. Aku mencuci semuanya untukmu. Apakah kamu kecewa? Ayo makan. Sudah gosok gigi belum? Aku sudah menyiapkan pasta gigi dan sikat gigi untukmu, jangan salah ambil. Kamu masuk dulu. Oh. Terima kasih. Selamat pagi Wei Wei. Kenapa Wei Wei naik mobil ketua Zhao? Benar dia bahkan tidak mengganti pakaian yang dia pakai kemarin. Aku yakin dia tidak pulang semalam. Orang seperti apa? Aku iri padanya. Tidakkah kamu iri? Ayo pergi bekerja. Lin Tuahem 2015. Kamu bilang anak kita tahun ini 23 tahun? Hei, apa yang kita lakukan pada usia itu? Aku 23 dan sudah hamil dengannya. Hei, di era apa kita dilahirkan? Di era apa anak-anak hari ini hidup? Kamu harus membuatnya menikah dan memiliki anak. Bagaimana dia bisa membangun karir kalau begitu? Bagaimana kamu bisa membangun karir jika tidak memulai keluarga? Jadi dia tidak muda lagi. Kita perlu membuat pengaturan dengan cepat. Hah, dia bahkan tidak punya pacar, bagaimana dia bisa menetap? Jadi kita perlu mengatur kencan buta untuknya secepat mungkin. Hei Lin Tua, gadis yang kita temui terakhir kali Chen Bin cukup baik. Namanya Chen Qian. Lihat, dia berasal dari keluarga baik dan sopan. Oh, benar, itu masih manajer toko 4S kan? Aku pikir gadis seperti ini hebat. Itu juga bisa membantu anak kita. Dia jauh lebih baik daripada Wei Wei sang sekretaris. Mungkin. Apa yang terjadi dengan anak Wei Wei? Aku pikir tidak apa-apa. Baik dan bijaksana. Apa yang bagus dari itu? Menjadi baik dan bijaksana sudah cukup baik. Dia dari keluarga berpenghasilan rendah, oke? Aku akan rugi kalau menikah dengannya. Apa salahnya keluarga berpenghasilan rendah ini? Apa kamu sedang mencari istri untuk anakmu? Atau haruskah aku membiarkan anakku menikah dengan orang yang punya uang? Biarkan si pemuda itu Oke, aku mengurus akan urusannya serahkan sendiri. padanya untuk mengurusnya. Tapi pandanganku tetap tidak berubah. Aku bersikeras untuk mempertahankan pernikahan yang setara. Mudah menikah dan mudah bercerai. Apa yang terjadi saat harta dibagi? Harta? Kamu tahu kalau dulu kita tidak meninggalkan perusahaan itu, akan beberapa kali lipat lebih besar dari sekarang. Ya, bukankah kita cukup baik sekarang? Ya, tapi kalau dulu kamu berjuang untuk menguasai perusahaan itu, Grup Zhao mungkin akan lebih baik sekarang. Jadi apa yang terjadi kalau aku menguasainya? Bukan berarti aku tidak punya kesempatan. Keluarkan saudaramu dari kursi ketua. Tapi kamu pikir, dia kakakmu dan juga kakakku. Aku tidak ingin merusak bisnis atau hubungan pribadi pada akhirnya. Maka kamu seharusnya membiarkan Zhao Jiangwo melakukan apa yang dia mau. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu kamu menghindariku. Tapi setelah pengamatanku yang panjang, aku sudah tahu tentang hidupmu. Jadi kamu bisa lupakan untuk lepas dari genggamanku. Butuh aku.
Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Ponsel mati. Benarkah kamu akan menghabiskan beberapa hari dengan orang tuamu? Ya. Kamu juga tahu, orang tuaku sedang dalam usia menopause. Aku perlu lebih banyak berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Ibuku punya neurastenia. Aku tidak bisa tidur karena telepon berdering. Jadi aku matikan saja ponselnya. Oke, aku maafkan kamu. Jadi kemana kita pergi selanjutnya? Aku tahu restoran Italia yang cukup bagus. Coba saja. Jalan? Dada. Mr. Sao, punya kabar tentang pemegang saham misterius itu. Duduk. Orang ini, sepertinya dia punya latar belakang luar negeri. Karena sebagian besar dananya berasal dari luar negeri. Hanya sebagian kecil dana yang berasal dari dalam negeri. Bagaimana kamu tahu? Saya sudah memeriksa kemana dana itu pergi. Melihat kwitansi deposito. Ini adalah perusahaan Amerika yang membeli saham kita. Kita dulu. Mereka yang mencoba menyelidiki pembeli perusahaan. Tapi kerahasiaan perusahaan mereka dilakukan dengan sangat baik. Tidak ada yang bisa ditemukan sama sekali. Mereka pasti melakukannya dengan sengaja. Saya sudah curiga sebelumnya. Saham perusahaan kita terus dikendalikan oleh kekuatan ini. Semakin terlihat jelas. Manajer Umum Sao, apa pendapatmu tentang ini? Apakah ini langsung terkait dengan pemegang saham itu? Kemungkinan ini tidak bisa diabaikan. Jadi, kamu terus selidiki sumber dana ini. Juga mari kita lihat pemegang saham perusahaan kita dan apakah investor terlibat dalam dana ini. Saya akan mencari cara untuk memindahkan orang ini keluar. Saham Zhao tidak bisa terus dirusak. Sisanya serahkan padaku. Saya akan segera mengerjakannya. Ling Xiao bye. Ling Xiao, kamu mau kemana nanti pulang? Ada urusan. Biar aku antar. Jangan menyetir sendiri. Tidak perlu, saya akan menunggu Tan Yu pergi bersama. Baiklah, hati-hati. Kenapa anak itu belum keluar? Tan Yu sudah keluar. Saya agak kehilangan kendali tadi malam. Jangan minum alkohol terlalu banyak lagi. Hei, ayo kita makan hotpot. Saya tidak nafsu makan. Kamu sudah tidak nafsu makan dan makan mie instan 4 hari berturut-turut. Saatnya memperbaiki makanan kita. Kesehatan itu penting. Saya butuh dukungan emosional sekarang. Penghiburan mental. Kamu terlihat bersemangat. Setiap hari begadang online. Oh ya, saya mentransfer uang ke kartu kamu. Aku tahu kamu mengirim uang ke rumah setiap bulan. Sejujurnya, aku iri padamu. Kamu ingin merawat adikmu yang masih SMP. Meski aku sangat lelah, tapi aku juga sangat bahagia. Jumlah uang ini tidak banyak, tapi anggap saja sebagai tanda terima kasihku. Ngomong-ngomong Ling Xiao, kamu dan Pak Chen. Apa yang terjadi antara aku dan Pak Chen? Tidak ada apa-apa kok. Kita kan saudara baik ya? Jika kamu benar-benar mencintainya, maka aku doakan yang terbaik untukmu. Apa katamu? Aku mencintai Presiden Chen. Bukankah kalian berdua sudah jadian? Kurasa kamu kebanyakan makan mie instan sampai sakit. Oh, kalian berdua tidak jadian?
Hei Lin Xiao, kenapa tidak bilang dari tadi kalau tidak jadian? Ling Xiao, tunggu aku. Ayo aku antar kamu. Oh, tidak usah, aku naik bus saja. Kamu takut ketahuan orang lain. Ah, tidak. Orang yang jujur tidak perlu takut. Lagi pula kita tidak melakukan apa-apa. Yang aku takutkan adalah rumor yang menyebar tanpa alasan. Wei Wei, kamu salah paham padaku. Chen Qiang dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Hei hei, jangan marah lagi ya. Hei hei. Kamu mau apa? Dia sepertinya tidak ingin melihatmu Wei Wei sekarang. Sao Henan, jangan coba-coba mengambil kesempatan. Tolong jauhi dia. Jauhi dia. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan itu? Bahkan jika aku tidak berhak, itu bukan urusanmu HMPH. Tapi saat dia sedih dan butuh hiburan, aku ada di sisinya menemani dia. Minum anggur. 46. Minum jika kalah. Aku ke kamar kecil, ayo main. Kita main dengan satu dadu saja. Bandingkan ukurannya. Tunggu sebentar. Wugon, aku hamil. Datanglah besok. Apa yang kamu lakukan sampai membuatku takut? Lihat sendiri. Apa hubungannya kehamilannya denganku? Kayaknya aku salah kirim orang. Ayo kita nyanyi. Salah kirim orang. Berani nggak kamu balas pesannya? Aku nggak tahu apa yang terjadi hari itu. Aku benar-benar mabuk waktu itu. Liu Jian, kamu brengsek. Hei hei hei, Ningkue, lepaskan Ningkue. Kamu ngapain sih? Banyak teman di sini. Apakah perlu kamu ributin hal kecil kayak gini? Kekanak-kanakan banget. Hal sepele. Aku kekanak-kanakan. Liu Jian, kamu itu laki-laki nggak sih? Kamu nggak punya malu ya? Kamu punya tanggung jawab nggak? Kamu punya prinsip nggak? Aku nggak punya malu. Aku nggak punya prinsip. Aku nggak pantas buat kamu ya. Oke, kalau gitu kamu bisa terus jadi putri. Aku akan terus jadi anak durhaka. Maksud kamu apa? Apa maksudnya? Kalau nggak mau bareng mending putus aja. Putus yang baik-baik. Jaga diri ya. Liu Jian brengsek. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Aku di bawah gedung kamu. Tunggu bentar. Nggak perlu dandan. Kamu udah cantik kok tanpa dandan.
Kalau gitu buruan turun ambil jasadku. Kamu kebanyakan mikir. Hahaha, pembohong tak berperasaan. Ning Sue. Rao Shikai, Oke, kamu kenapa sih? peluk aku erat-erat. Jangan nangis, jangan nangis. Siapa sih jaring besar ini? Biar aku cek dulu. Kakak, Aku juga nggak tahu. Ini yang terjadi waktu aku lihat dia di bawah. berdiri di tengah salju. Lisue, ada apa dengan kamu? Kak, tolong jangan tanya-tanya lagi. Lihat dia nangis kayak gini. Mending kamu pulang dulu aja. Oke, aku pulang sekarang, jangan nangis ya. Katakan siapa yang nakalin kamu? Liunggan itu baik-baik-baik. Binatang ini. Tunggu aja, aku bakal bikin dia menyesal lahir ke dunia. Ah, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Oke, MMM. Halo? Hei, kasih tahu aku di mana Liu Jian tinggal. Kamu mau ngapain? Aku mau cari dia. Aku mau bunuh dia. Hei, jangan gegabah. Biar aku kasih tahu, biar Ning Sui jelasin dulu semuanya. Kita belum tahu apa-apa. Ning Sui, cepat kasih tahu aku apa yang Liu Jian lakuin ke kamu. Aku lihat ada cewek namanya Shan Shan. Kirim dia pesan. Terus mereka kirim apa? Dia bilang dia hamil. Terus kamu gimana? Kamu udah periksa? Nggak ada apa-apa antara kita. Ah, Kenapa kamu nangis? Jangan nangis, kuat ya. Ning Sui, biar aku kasih tahu. Kita cewek harus bisa mandiri, baru bisa nggak dikendaliin sama cowok. Lagian kamu masih punya kita berdua. Gak apa-apa. Oke, Rao Shikai. Rao Shikai berhenti teriak. Aku suruh dia pulang dulu. Ah, kenapa dia pulang? Kakak, aku sekarang benar-benar ngerasa kalau Rao Shikai itu yang paling baik sama aku. Walaupun dia nggak punya uang. Tapi dia kasih aku segalanya. Dia masih diam-diam ngeliatin aku. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Oke, biar aku ceritakan. Es dan salju. Yah, apa yang sudah terjadi biarlah berlalu, kita harus melihat ke depan. Dan kemudian ada kamu. Mari kita bekerja sama untuk maju. Ayo kita bertiga, kita pasti harus terus berjalan, oke? Ya, teruskan.
Kamu butuh sesuatu? Apa kamu melihat pesan yang aku kirim? Ah, aku melihatnya. Apakah kamu yakin ini nyata? Ini laporan lab yang aku ambil dari rumah sakit kemarin. Ya ampun, sial sekali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Hidup pasti memiliki kejutan kecilnya. Kehamilan bukanlah hal sepele. Jangan lupa ini di depan sekolahmu. Jangan terlalu cemas aku. Aku ingat ada apotek di depan, biar aku antarmu ke sana dulu. Aku tidak mau. Kalau kamu tidak mau ya sudah. Kalau begitu langsung saja ke rumah sakit. Apa maksudmu? Apa kamu ingin melahirkan anak ini? Shanshan, apa kamu sudah memikirkan ini? Kamu masih di universitas. Kamu adalah mahasiswa yang luar biasa. Kalau kamu melahirkan anak sekarang, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Membawa anak ke sekolah. Apa kamu pernah memikirkan bagaimana guru dan teman sekelasmu akan memandangmu? Jadi kamu percaya padaku. Ini bukan waktu yang tepat untuk kita memiliki anak ini. Apa kamu kenal Liu Jian? Kamu membunuh anakmu sendiri. Tidak bisakah kamu mengambil tanggung jawab? Tidak seserius itu. Apa hubungannya ini dengan tanggung jawab? Aku baru saja menyebutkan ini. Itu hanya kecelakaan. Selain itu butuh 2 orang untuk bertanggung jawab. Kalau kamu bersikeras untuk memiliki anak sendiri, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dan tidak seharusnya ada hubungannya dengan aku. Baiklah, kamu tidak pedulikan? Kalau begitu aku tidak butuh bantuanmu lagi. Aku yang melahirkan anak ini sendiri. Kenapa kamu belum tidur? Ah, aku tidak bisa tidur. Aku lihat lampu di kamarmu masih menyala. Aku baru saja masuk. Ada apa? Apakah kamu masih marah pada Liu Jian? Tidak marah. Sedikit sayang saja. Pria seperti ini. Kamu seharusnya senang bisa pergikan. Apa yang perlu disesali? Aku tidak sedang membicarakan Liu Jian. Itu Rao Shikai. Sekarang aku mengerti. Rao Shikai sebenarnya bukan playboy. Dia saling pandang dengan para aktris itu. Sebenarnya mereka sedang menciptakan kesempatan untukku. Oh, kenapa aku begitu tidak peka? Dia harus memilih antara pekerjaannya dan aku. Sekarang aku sadar aku salah. Benar-benar sudah terjadi. Vivi, aku berjanji padamu. Aku pasti akan memberimu boneka ini. Sedikit. Aku bersumpah pada boneka itu. Aku akan melindungimu seumur hidup. Tidak akan berubah.
Wanita modern menuntut kebebasan dan kekuatan. Jangan diam di situ. Hei, jangan dimuntahkan. Sudah. Kemarin. Aku kamu belum tidur. Selamat pagi Tuan Chen. Kalian benar-benar ada di sini. Bagaimanapun kamu mengatakannya, ini semua urusan pribadi kami. Aku harap kamu fokus pada pekerjaanmu. Hingga saat ini, Xiongda memiliki 3 keunggulan. Pertama, biaya bahan bangunan mereka lebih murah dari kita. Kedua, layanan purna jual mereka lebih lengkap dari kita. Ketiga, pekerjaan prapenjualan Xiongda lebih dulu dari kita. Banyak pelanggan mungkin akan menandatangani kontrak prapenjualan dengan mereka. 1 minggu lagi sampai penawaran. Ketua sepengetahuan saya. Tawaran mereka juga sempurna. Sebagai kesimpulan poin-poin di atas, analisis dengan catatan penawaran sebelumnya. Kali ini Xiongda pada dasarnya, kemenangan sudah pasti. Mengapa semua orang diam? Untuk apa saya mengundang kalian kembali? Apakah kalian masih bisa duduk tenang? Bagaimana kalian bisa duduk tenang setelah mengacaukan penawaran saya seperti ini? Kalian sekumpulan sampah tak berguna. Semua ini karena kalian sekumpulan orang yang tidak berguna. Performa Sao menurun dari tahun ke tahun. Saya beritahu kalian, kalian punya 3 hari untuk menyiapkan dokumen penawaran untuk saya. Jika penawaran ini gagal, kalian semua dipecat. Keluar dari sini. Ketua, tolong jangan marah. Minumlah air. Qiangzi, kamu beritahu saya. Hal besar seperti ini terjadi. Bagaimana saya tidak bisa sakit tenggorokan? Ketua kesehatan Anda sudah buruk. Anda masih marah-marah. Meskipun Xiongda memiliki peluang besar untuk memenangkan penawaran sekarang, tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Kesempatan. Sekarang jam berapa? Kesempatan apa lagi yang kita punya? Di mana kesempatannya? Kita bisa. Saya punya ide. Saya hanya merasa ini agak tidak pantas. Qiangzi, apa yang kamu bicarakan dengan saya? Apa yang pantas? Apa yang tidak pantas? Kamu beritahu saya apakah ini pantas atau tidak? Ada pemikiran? Cepat beritahu saya. Ketua. Maksud Anda grup sebesar Xiongda? Apa yang terjadi jika kepercayaan publik hilang?
Cerdik. Saya mengerti. Maksud Anda mengadakan skandal kualitas yang melibatkan Xiongda. Kemudian mereka mempromosikannya secara luas untuk menghancurkan dan menodai reputasi Xiongda. Dengan begitu mereka tidak akan memenangkan tender. Benar atau salah? Ini. Tapi perusahaan sebesar Xiongda, kamu tidak akan bisa merebut kesempatan seperti itu. Kesempatan hahaha kesempatan. Kesempatan bisa diciptakan. Qiang Zi. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa kamu. Hahaha sangat pintar. Aku telah menemukan pemegang saham misterius itu. Perusahaan ini bernama Shenghua Capital. Ini adalah perusahaan investasi. Mereka mulai setahun yang lalu. Mereka mulai membeli saham perusahaan kita. Dan selain investasi perusahaan mereka, tidak ada bisnis lain yang dijalankan. Yang lebih mencurigakan adalah mereka setiap kali mereka bisa membeli ketika harga saham kita sedang terendah. Tidak pernah dijual keluar. Sangat jelas. Ini adalah penimbunan saham Zhao. Dengan kata lain, ketua perusahaan mereka, pemegang saham misterius di dewan direksi kita. Sudahkah kamu menemukan orang ini? Aku memeriksa situs web perusahaan mereka. Posisi ketua sudah lama kosong. Tidak ada berita N. Temukan orang ini, kita perlu berbicara langsung dengannya. Jangan khawatir, kita pasti akan menemukannya. Situasinya mendesak, aku akan memberitahu ketua. Terima kasih banyak. Ayah Huem. Lihatlah. Aku curiga bahwa Shenghua Investment mencoba secara bertahap membeli saham kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka membeli saham kita lagi. Kita harus mencari cara. Duduk. Jangan pesimis. Mereka hanya ingin berinvestasi di keluarga Zhao. Tenang saja. Anggota dewan adalah saudara-saudara yang telah bekerja keras bersamaku. Mereka akan mendukungku sepenuh hati. Ayah, pernahkah kamu memikirkan itu? Jika saudara-saudaramu juga menjual saham mereka, apa yang akan terjadi pada perusahaan kita? Kita semua adalah saudara yang memulai bisnis ini bersama. Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang tidak tahu terima kasih seperti itu pada perusahaan? Zaman sudah berubah. Keinginan individu tidak bisa mengubah tren pasar. Mereka masih memegang saham Zhao. Itu karena mereka tidak punya proyek investasi yang lebih baik. Jika ada yang menawarkan harga tinggi untuk membeli saham mereka, saya tidak percaya mereka tidak akan goyah. Zhao Henan, saya mengirimmu ke luar negeri untuk belajar, dan kamu malah belajar teori-teori sesat, dan saya sudah memperhatikan ada yang salah dengan cara berpikirmu. Apakah kamu tahu apa yang sedang saya lakukan? Apakah kamu tahu tentang proses tender ini? Seberapa jauh kita tertinggal oleh Xiongda? Saya tahu bagaimana situasinya sekarang. Mengapa kamu tidak fokuskan energimu pada tender? Apa gunanya memenangkan tender? Saya sudah bersama perusahaan selama 6 bulan. Perusahaan kita tidak pernah fokus pada layanan. Kong kali kong di antara eksekutif perusahaan. Saya sudah bersama perusahaan selama 6 bulan dan yang saya pikirkan hanyalah bagaimana menginginkan kalian saudara-saudara. Itulah yang membuat perusahaan hampir bangkrut. Diam. Apakah kamu sudah gila, nah? Saya beritahu kamu, kalau bukan karena kenalan-kenalan, apakah kamu akan berada di posisimu sekarang? Bisakah kamu hidup mewah? Jangan berpikir hanya karena kamu sudah sekarang kamu mau mengajari saya. Mengirimmu ke manajemen adalah untuk tujuan belajar. Saya tidak memintamu untuk mengajari saya. Saya tidak ingin menjadi orang yang nepoti seperti kamu. Keluar dari sini. Pergi sana, brengsek. Kamu baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan di sini?
Ada apa? Baik, Jadi kamu sudah duduk di sini cukup lama? saya akan bangun dan bergerak sedikit. Sebenarnya, terkadang saya punya beberapa kekhawatiran di pikiran. Bagus untuk menemukan tempat sepi untuk melampiaskan kekesalan. Properti. Apa ini lucu? Halo. Aku hanya ingin menghiburmu. Tidak perlu. Tidak apa-apa kalau kamu tidak membutuhkannya. Halo ketua. Terlalu bangga untuk mengakui kekalahan adalah resep untuk penderitaan. Hai Tuan Chen. Tanyu. Datang ke kantorku sebentar lagi. Duduklah, tidak apa-apa, aku akan berdiri saja. Duduklah ketika aku menyuruhmu. Kenapa kamu berdiri di sana? Kenapa? Apa kopi tidak APA? Tentu saja mungkin. Aku akan minum apapun yang Tuan Chen minum. Tambahkan susu. Ah, tidak. Di mana gulanya? Tidak perlu. Tuan Chen pasti tidak mengundangku ke sini hanya untuk kopi kan? Hanya secangkir kopi. Ini bukan seperti jebakan. Apa yang kamu khawatirkan? Tutup pintunya. Kenapa? Aku perhatikan Ling Xiao sepertinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik belakangan ini. Apa yang terjadi padanya? Oh,
Tuan Chen ini mungkin tahu lebih banyak daripada aku. Tan Yu, kamu bahkan tidak mau membantuku dengan bantuan kecil ini. Tidak. Tentu saja aku bersedia membantu Tuan Chen. Aku bersedia melakukan apapun yang Tuan Chen minta. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak ada apa-apa sebenarnya. Hanya 2 hari terakhir ini. Ling Xiao terus menelepon Wei Wei. Lalu Wei Wei tidak menjawab telepon. Aku pikir mungkin Wei Wei belum memaafkan Ling Xiao. Mereka masih berselisih. Apa ini pahit? Pahit. Tapi rasanya enak. Tuan Chen, apakah kamu memasak ini untukku sendiri? Haha, maka minumlah lebih banyak. Kenapa? Apa dia masih marah sama kamu? Sebenarnya aku pikir, hal yang paling penting dalam hubungan adalah kepercayaan dan toleransi. Perjalanan hidup pasti ada pasang surutnya. Kalau salah satu pihak selalu terpaku pada hal-hal sepele, gimana bisa 2 orang seperti itu bertahan? Jujur aja, melihat kamu tidak bahagia. Sebagai teman, aku harap kamu bahagia. Tapi aku masih ingin mengingatkan kamu sesuatu. Kamu benar-benar perlu memikirkannya. Apa kalian berdua benar-benar cocok? Kenapa kamu parkir mobil di sini? Aku memikirkannya lagi nanti. Aku pikir kita seharusnya tidak punya anak ini. Kenapa aku tidak boleh punya? Karena aku masih anak-anak. Gimana aku bisa merawat bayimu kalau kamu punya? Waktu kamu bikin aku hamil, kenapa kamu tidak bilang aja kalau kamu masih anak-anak? Aku pikir kita harus memikirkan ini dengan tenang sekarang. Apa kita sudah siap? Anak itu adalah sebuah kehidupan. Kalau kita melahirkannya, kita harus bertanggung jawab padanya. Tapi sekarang gimana? Bisakah kita berdua memikul tanggung jawab ini? Sekarang kamu baru mikirin tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Membawa kamu ke rumah sakit adalah cara bertanggung jawab padamu. Dari rumah sakit ini, salah satu teman baikku, aku bisa pastikan kalau keahlian medisnya luar biasa. Pasti tidak akan membahayakan tubuhmu. Apa kamu yakin banget? Tidak akan membahayakan tubuhku. Iya, semua cewek itu baik-baik aja sebelumnya. Ternyata aku bukan satu-satunya. Jadi kamu selalu memperlakukan cewek-cewek itu seperti itu. Kurasa aku buta. Aku salah menilai, tapi aku akan bilang padamu. Aku tidak akan menggugurkan anak ini. Bagus, kamu hebat. Sudah bilang begitu. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan? Aku ngerti. Kamu pikir kamu hamil anakku. Mereka mau ngerjain aku buat dapetin uang. Ide ini wajar dan aku bisa ngerti. Tapi biar aku kasih tahu. Aku masih nggak tahu siapa anak ini. Liu Jian. Kamu benar-benar bajingan. Shanshan, ada apa? Shanshan, kenapa nangis? Shanshan, ada masalah apa? Shanshan, jangan nangis. Ada apa sih? Cerita dong, iya, jangan cuma nangis. Bicara. Jangan-jangan kamu diputusin sama si anak kayak itu waktu itu? Siapa namanya tadi? Liu Jian. Jangan sebut namanya. Oh, cuma putus aja kan? Ada apa sih? Besok-besok teman cuekmu bisa cariin yang lain. Sudah, jangan nangis. Apakah kamu hamil? Shen, dia nggak mau ngaku. Kita nggak bisa biarin dia begitu aja. Itu hubungan yang bagus. Nasi sudah jadi bubur.
Ayo kita nikahin dia. Ada apa sih sampai nangis? Tapi dia sama sekali nggak ngakuin anaknya. Kalau gitu kita nggak boleh biarin dia pergi. Kita ke rumahnya buat cari dia. Kasih tahu orang tuanya. Jangan nangis. Kalau nggak kita bisa X dia. Hei, ide bagus tuh. Benar kan? Posting di Weibo. Jangan nangis. Kalau ketemu pasti kita kasih pelajaran. Anak pengacara top anak kaya bajingan. Tidak bermoral dan tidak tahu malu. Murid-murid. Sampai bikin dia hamil dan keluar sekolah. Ketidakbertanggungjawaban dan ketidakmoralan seperti ini. Anak kaya yang gak punya ambisi. Merugikan masyarakat dan gak ada manfaatnya sama sekali. Mereka yang mendukung korban Li Yunjian pasti akan dihukum oleh langit. Hei. Ayo sini lihat. Li Yunjian lagi kena masalah. Ya ampun. Ayo lihat. Hei yuk cek Weibo. Gimana nih? Hei sini dulu. Hei anaknya pengacara top nih Li Yunjian. Mainin perasaan cewek kampus. Sampai bikin dia hamil pula. Ya ampun. Gak hati-hati banget sih. Katanya si tuan muda Li ini biasanya berani ya? Kali ini beneran nekat ya? Dengerin dulu. Pasti dia lagi stres berat nih. Aku transferin dia deh. Iya aku juga share ini. Hei ayah. Dasar kau. Anak durhaka. Tahu gak sih kau bikin masalah sebesar apa? Ayah kenapa sih? Ada apa? Terjadi apa? Orang-orang di Weibo ngetag ayahmu nih. Bilang ayahmu itu ayah yang jelek. Mau taruh muka di mana lagi ayahmu? Ayah bukan begitu. Biar aku jelasin. Ceweknya gak perlu jelasin ini. Pulang sama aku sekarang. Ikut aku ketemu cewek itu. Hei ayah. Iya yang di dalam itu. Kau udah 24 tahun. Dia keluyuran terus seharian. Mau taruh muka tua aku di mana? Oke udah deh jangan cerewet. Mereka udah pada dateng. Hai. Kalian ngapain di sini? Aku ayahnya Li Yunjian Li Ke. Hari ini aku bawa anak bandel ini. Aku datang langsung buat minta maaf sama kalian. Kalau gak datang hari ini, aku bakal laporkan ke pengadilan. Ini pemerkosaan. Pak Si. Jangan marah-marah dulu. Aku tahu kau sebenarnya sangat marah tentang ini. Tapi kau bilang anak-anak itu sedang jatuh cinta bebas. Tidak bisa mengendalikan diri. Ada sedikit kesalahan. Jadi dia. Tapi jangan khawatir. Kami pasti akan merawat Shan. Kompensasi akan diberikan untuk kerugian yang disebabkan oleh Shan. Ini pemerkosaan. Kalau kau bilang tidak bisa mengendalikan diri, maka semuanya berakhir. Shan kami masih perawan. Masalah ini, apa yang beredar di masyarakat, sekarang hanya gosip dan rumor. Dia terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Dia terlalu malu untuk pergi ke sekolah sekarang. Mr. Si tolong jangan marah. Aku datang hari ini, bukankah ini hanya masalah kita duduk dan berdiskusi dengan baik? Putri kami Shan. Dia dimanja sejak kecil. Dari sejak lahir sampai sekarang, dia tidak pernah mengalami ketidakadilan. Hei kau bisa menikahiku kalau mau. Tapi pernikahan yang baik diperlukan. 8 pengusung tandu melewati gerbang. Pamanku menikah melalui jalur yang benar. Mr. Si. Ku dengar kau ayah tiri Shan. Dia diadopsi olehmu saat remaja kan? Aku ayah tiri Shan. Tapi ini urusan keluargaku. Apa urusanmu? Aku bisa tahu. Kau sama sekali tidak tulus. Kita akan bertemu di pengadilan.
Ayo, pergi keluar dari sini. Aku sempat menyebutkan ini di media. Biarkan seluruh masyarakat tahu. Pergi, selamat tinggal. Mr. Shan tolong jangan marah. Dengarkan aku. Aku tahu tentang ini. Memang ini dibiarkan kepada Shan dan keluargamu telah sangat dirugikan. Lalu kau lihat. Bagaimana buku ini? Kau kaya ya. Lalu apa kalau kau punya uang? Masa depan putriku. Kamu pikir bisa membodohi saya dengan 200.000 yuan yang tidak berharga ini? Itu. Yang ini Ayo pergi, saya tidak butuh uang ini. Pergi keluarlah dari sini. Aman, ayo pergi. Tolong jangan marah. Kami datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Shan juga kan? Mr. Si, tolong jangan marah. Kami tidak bermaksud tidak menghormati Anda. Ini dari lubuk hati saya. Apakah Anda ingin memberikan kompensasi kepada keluarga Anda? Hei, kenapa tidak kamu lihat? 400.000. Tidak ada diskusi kecuali kurang dari 500.000. Transaksi yang bagus. Sepakat. Saya tidak akan mengambil uang Anda. Saya akan melahirkan anak ini apapun yang terjadi. Sudah cukup? Pernahkah kamu berpikir untuk menikah di masa depan? Harta karun? Tidak malukah kamu? Dengarkan baik-baik. Saya tidak akan mengambil uang Anda. Saya tidak akan membiarkan anak saya mempunyai ayah yang tidak bertanggung jawab. Oke, kalian pergi dulu. Ayo pergi. Ayo pergi. Ning Sue, saya tahu kamu tidak tega berpisah dengannya. Tapi menyimpan barang-barang ini hanya akan mengingatkanmu pada pria itu. Saya tidak akan pernah percaya lagi pada kata-kata manis pria. Kamu juga tidak bisa percaya bahwa harta benda akan memberimu rasa aman.